tentang deep learning atau pembelajaran mendalam. Terima kasih kepada teman-teman di balik layar, Ibu Hartini CS, Ibu Ketua Kombel kami, Ibu Iswatun, kemudian Ketua MKBS kami, Bapak Haji Fadilah, Bapak Korwas kami, Bapak Pepen Apendi. Terima kasih atas support dan segala sesuatunya sehingga pada siang hari ini kita dapat memenuhi agenda kita yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Ibu narasumber hari ini, Ibu Siti Maisaroh atau Ibu Mae. Bukan Mae ya, kalau Mae nanti jadi Soimah nanti. Ini Ibu Mae, gitu. Beliau hari ini juga sudah hadir di grup saat ini tadi saya baca sepintas. Terima kasih Bu Mae dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya yang telah eksis dari sebelum jam 1 tadi sudah pada hadir dan alhamdulillah sekarang pesertanya makin bertambah, sudah memasuki lebih dari 70. Semoga semakin bertambah pesertanya karena ini menjadi sesuatu sesi yang menjadi sangat penting rekan-rekan. Kalau kemarin istilahnya kulitnya apa itu pembelajaran mendalam. Nah, hari ini nanti akan kita bahas lebih detail lagi bagaimana strategi apa sih yang paling tepat atau yang direkomendasikan saat nanti kita belajar bersama dengan anak peserta didik kita. Uh, Bu Mai nanti akan kupas lebih dalam tentang strategi, tentang apa mungkin metode juga berbagai mata pelajaran. Jadi tidak hanya sekedar matematika atau IPA, tapi beliau nanti akan menyampaikan materi ini untuk lintas mapel. Jadi sangat disayangkan. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin hari ini belum masuk, mohon bantuannya rekan-rekan yang sudah masuk untuk share link Zoom pada siang hari ini. Sayang kita sudah membeli apa ruang Zoom meeting pada siang hari ini 500 lebih Pak Bu Hartini ya. Kalau Ya, rekan-rekan nggak hadir. Jadi tolong di-share ulang kembali di grup sekolahnya masing-masing atau di kenalan di berbagai grup WA untuk segera bergabung. Oke, aturannya masih sama seperti yang dulu. Sebaiknya dengan penuh kesadaran, memang memungkinkan, tetapi juga sinyal, karena kita tergantung dari sinyal, silahkan on cam, biar kita lebih hadir secara penuh, berkesadaran. Kemudian saat mau berbicara, baru di-on-kan uh, mikrofonnya. Selebihnya, kalau tidak ada kepentingan untuk berbicara, silahkan di-unmute saja, di-mute saja. Itu tidak usah banyak-banyak peraturannya, yang penting hadir sepenuhnya untuk kita belajar bersama pada siang hari ini luar biasa. Meskipun siang hari saya yakin rekan-rekan semangat tidak berkendor, tetap semangat pagi. Ah, karena ngantuknya kalau tadi bapak-bapak mungkin sudah tuntas saat mendengarkan khutbah. Biasanya kalau dengan khutbah itu ngantuknya minta ampun. Nah, selesai itu seger lagi ya. Sekarang harapannya kita belajar tentang strategi uh, kita sebagai guru dalam menerapkan pembelajaran deep learning ini bisa optimal lagi bersama Ibu Mai. Tapi mungkin sebelum ke Bu Mai, boleh kita mendengarkan apa namanya arahan atau terkait dengan kegiatan Kombel ini, Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ibu Ketua Kombel kita, Ibu Haji Iswatun. Mohon namanya mohon apa namanya kata-katanya atau mensupportnya biar kita semuanya bisa lebih semangat. Artinya tidak hanya 2 sesi pertemuan ini kita hadir, tapi ke belakang karena kita masih punya materi-materi yang sangat menarik ya Bu Haji ya. Sayang kalau kita lewatkan begitu saja. Maka saya kasih kesempatan Bu Ketua Kombel untuk menyampaikan sepatah 2 patah kata, 3 patah kata juga nggak apa-apa. Silakan Bu Haji.
Baik, terima kasih Pak Isnani. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kombel Pengawas Brilian ini adalah salah satu kontribusi kami, pengawas SMP Kabupaten Bogor, untuk bersama-sama menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, saya kira di masa transisi ini, kebiasaan kita sebagai pembelajar sepanjang hayat yang akan terus bertransformasi mengikuti perkembangan, ini akan terus selalu dikembangkan. Ya, apalagi sekarang sedang masa transisi banyak Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kebijakan regulasi sudah ramai di medsos, padahal regulasinya belum jelas. Ya, oleh karena itu, mari kita terus belajar dan berusaha untuk menjadi orang yang salah satu ciri di deep learning itu kan mindful gitu ya, berkesadaran. Ketika kita melakukan sesuatu, itu betul-betul atas kesadaran penuh. Bukan hanya karena ikut-ikutan, bukan karena sekedar melaksanakan kewajiban, tapi benar-benar kita niat, kita bersama-sama. Termasuk Bapak Ibu hadir di sini itu adalah salah satu apa ya, bukti bahwa kita memang memiliki kesadaran untuk terus selalu mengembangkan diri. Karena sejatinya dunia ini akan selalu terus berubah. Anak-anak yang kita didik sekarang ini adalah anak-anak yang akan menjadi pemimpin bangsa 10-15 tahun yang akan datang, dan kita nanti akan menjadi bangga ketika melihat negara kita ini berkembang kemudian bertransformasi menjadi lebih baik di tangan anak-anak yang sekarang kita didik. Jadi mari eh, kurikulum yang sudah lama dulu, kalau nggak salah kemarin di sesi satu Pak Is sudah menutup bahwa implementasi Guru Merdeka itu disempurnakan dengan Iya, adanya betul deep itu. learning itu. Jadi mari sekarang kita mengulik, mempelajari tentang deep learning itu sehingga nanti proses pembelajaran benar-benar yang mindful, meaningful, dan joyful. Semua itu kita lakukan tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan, memberikan pengalaman pembelajaran kepada anak didik kita sehingga mereka mendapatkan bahwa belajar itu bukan kewajiban, tapi belajar itu adalah suatu kebutuhan. Kita pun sebagai guru akan memiliki mindset bahwa sebagai guru kita tidak berhenti belajar karena kita adalah pembelajar sepanjang hayat. Jadi Bapak Ibu silahkan mengikuti terus kegiatan-kegiatan di Kombel Pengawas Brilian. Kita insya Allah akan berusaha memberikan webinar dengan materi-materi sesuai dengan perkembangan dan transformasi pendidikan yang terkini. Semangat Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semuanya baik dari unsur pengawas, kepala sekolah maupun guru bersama-sama berkolaborasi mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Terima kasih Pak Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bu Haji. Aduh, terima kasih. Tadi saya terkesan dengan insan pembelajar, kemudian bagaimana bisa menjadi bermakna. Memang sejatinya saat kita siap menjadi guru, maka disitulah kita harus siap memantaskan diri setiap saat untuk selalu belajar, karena apa yang akan kita sampaikan itu sangat-sangat akan berpengaruh terhadap apa namanya anak-anak kita. Jangan sampai kita ada malpraktek, nanti kita juga mal ngajarnya, nanti dampaknya bisa berantai gitu. Terima kasih Bu Haji atas sambutannya, kemudian atas pencerahannya terkait dengan kegiatan Kombel ini, kontribusi kita nyata kepada dunia pendidikan khususnya Kabupaten Bogor dan rekan-rekan semuanya. Sekali lagi ini nggak akan berdampak luas andai kata kalau hanya berhenti di sini atau berhenti di Ibu, nanti silahkan rekan-rekan semuanya dapat menularkan, dapat menyampaikan informasi yang diperoleh pada kegiatan siang hari ini. Oke, sebelum lebih lanjut, izinkan saya untuk menyambut insan pembelajar tadi dari Bu Haji Iswatun. Siang terbayang Esti Munsuri,
Malam berharap berkah Lailatul Qadar. Ayo kawan tetap belajar mandiri, memantaskan diri sebagai insan pembelajar. Itu menjadi pantun sedikit dari saya terkait dengan insan pembelajar karena yang di note dari Bu Iswatun tadi saya sangat-sangat sepakat itu. Kemudian ini kegalauan tadi di chat saya sampaikan juga kalau ada yang mau curhat kemarin hasil timnas kita, saya juga siapin pantonya ini teman-teman tadi nggak ada yang nulis di grup chat nih kayaknya masih pada belum ngeh gitu. Bukber sekalian nobar, aduh ternyata ambiar. Walau hati gemetar, PSSI harus tetap cetar. Wah, Pastikan semoga nanti kita masuk ke Piala Dunia 2026 ya rekan-rekan semuanya ya. amin. Bu Maisaro udah siap? Bu Mae? Halo monitor Bu Mae. Halo, Pak Is, ada suara saya, Pak Is? Ah, sip. Aman, aman, aman. Ini Oke, wifi-nya lagi lumayan crowded nih, wifi-nya. oke, cocok nih dengan merah-merah. Bulan sabit, bulan merah. Hati Wih, galau, obatnya salat istikharah. Belajar the wih. learning penuh gairah, fokus strateginya bersama Ibu Siti Maisaroh. Silakan Bu Oh, Siti, Bu Mai untuk menyampaikan lebih detail. Oh, beliau ini adalah aktivis MGMP matematika ya Bu. Awal dulu merintis di Kuningan, kemudian dipindah di Gunung Sindur 3, SMP 3 Gunung Sindur. Kemudian aktivis sebagai pejuang-pejuang MGMP, kemudian aktif di P4TK Matematika ya, dulu namanya masih P4TK Matematika di Jogja, beliau adalah instrukturnya, kemudian GP Angkatan 1 ya Bu Maya. betul, angkatan satu. Wah ini Angkatan 1 berarti yang masih yang 9 bulan, hampir lahiran itulah pokoknya. 1 tahun, Pak Is. Oh, 1 tahun ya? Iya, Mantap, mantap, luar biasa lah pokoknya. Keren semangatnya Bu Mai. Kemudian sekarang saat ini bertugas pengawas pembina di Kecamatan mana Bu Mai? Gunung Sindur, Wah, balik pulang kampung ya. kampung. Oke Bu Mai, kami persilahkan waktunya sepenuhnya Bu Mai untuk memaparkan kepada kami semua bagaimana strategi yang tepat untuk kita bisa menerapkan full tadi kata Bu Haji Iswatun biar kita tidak salah langkah dan strateginya tepat. Terima kasih, silahkan Bu. Terima kasih, Pak Is. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alham, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat para senior pengawas yang telah hadir di ruang webinar, yang saya hormati pula Ketua Kombel, terima kasih sudah menyelenggarakan. Panitia Kombelnya ada Bu Haji Is, ada Bu Hartini, kemudian ini Bapak moderator yang sangat luar biasa cerianya, di mana ngantuknya sudah segar tadi di saat Jumatan. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, seluruh peserta webinar di siang hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan yang telah dibahas minggu lalu terkait dengan pengertian deep learning. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan strategi deep learning di dalam pembelajaran itu seperti apa. Izin share screen Bapak dan Ibu. Nanti jika ada kendala, Pak Is mohon dibantu ya. siap, siap, siap. Sudah tampilkan Bapak Ibu? Masih OTW, Masih OTW. masih hitam saja.
Atau Bagaimana mungkin di sudah tempat tampil, lain Pais? teman-teman sudah bisa share screen, udah terlihat? Belum, Pak. Belum, Belum belum. Oh, kelihatan, Bapak. masih hitam Belum. saja ya. Ya, Belum. Masih masih muter-muter. hitam. Masih muter. Masih memutar-mutar, Pak. Hmm. Sudah tampilkah? Belum, Iya, Bu. Kak. Oh, masih loading. Cuma Belum, gua yang belum. Belum, Bu. Oh Masih ya, ada sudah, Ya, Bu. gangguan ya, ini. Udah, Nah, Bu. ini baru ya kelihatan, Bu. Udah muncul tuh, Kelihatan pantunnya dulu, ininya. pantun udah muncul buat pantun. Pantun. Oh, sudah ya. Siap, Bu. Oke. Kita pantun dulu ya Bapak Ibu ya, supaya semangat. Eh, Masih tampilkah Bapak Ibu? hilang, Bu. Hilang. Aduh, 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 Hilang aduh. lagi, Bu. Pais bisa dibantu untuk sementara dulu, Pais? Hilang, Bu, hilang. Nggak ada, Bu. hilang, Bu. Oke, sebentar. Nah, udah Ini ada, Bu. Bapak Ibu. Bu, ada. Bu. Oke, sebentar. Pais? Sudah tampil nih Bu dari Pak Is. Oke, Ambil, Bu. iya. Baik Bapak Ibu, sebelum mulai ke materi kita pantun dulu ya Bapak Ibu ya, supaya lebih segar lagi di tengah siang hari yang mungkin kantuknya belum hilang. Bergugus-gugus gumpalan awan. Warnanya putih berjumlah 8. Guru berperan dalam pembelajaran, membimbing siswa meniti masa depan. Pantun yang kedua, Bapak Ibu, buah anggur, buah kiwi, enak rasanya tak buat mual. Mari biasakan kolaborasi agar karya makin optimal. Ya, semoga pantunnya berkenan Bapak Ibu. Pada siang hari ini, saya yakin Bapak dan Ibu sudah banyak mendapatkan informasi terkait deep learning ataupun pembelajaran mendalam. Hari ini kita belajar bersama dan sama-sama belajar karena prinsipnya sama. Saya juga masih proses belajar dan mohon arahan, mohon bimbingannya dari para pengawas senior yang memang mungkin jauh lebih memahami terkait deep learning ataupun pembelajaran mendalam ini. Saya hanya berbagi apa yang sudah saya pahami terkait dengan pembelajaran mendalam atau deep learning ini. Lanjut. Ada kata-kata bijak untuk Bapak Ibu guru yang hadir, bahwa murid tidak membutuhkan guru yang sempurna, tapi yang dibutuhkan oleh murid adalah guru yang bahagia. Siapa yang akan membuat mereka semangat untuk sekolah? Siapa yang akan menumbuhkan kecintaan mereka? Siapa yang akan menumbuhkan mereka memiliki kesadaran di dalam belajarnya? Sehingga tadi seperti yang Ibu Ketua sampaikan bahwa belajar itu bukan sebuah kewajiban, tapi sebuah kesadaran. Siapa yang akan melakukan itu, Bapak dan Ibu? Pastinya adalah seorang guru. Jadi bagaimana guru membahagiakan siswanya, membahagiakan muridnya, jika guru tersebut dirinya belum bahagia. Sehingga Bapak Ibu guru harus selalu bahagia. Bagaimana Bapak Ibu hari ini? Bahagia? Bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bahagia. Iya, Bu. Oke, kita lanjut. Iya, senang banget, Bu. Sangat Senang bahagia. banget. Bahagia, sangat bahagia. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ada pertanyaan kita review yang minggu lalu. Jawabnya di chat. Deep learning adalah tentang teknologi pembelajaran. Setuju atau tidak setuju? Tidak. Oke, kita lihat di chat, Bapak dan Ibu. Setuju atau tidak Bapak dan Ibu?
Oke, no, oh, semuanya tidak. Tidak. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Kita masih review minggu yang lalu. Makin banyak materi, maka makin deep pembelajarannya. Oh, tidak. No. Oke, oke. Saya mau bertanya nih ke Bu Ida nih. Bu Ida. Halo Bu Ida. Bu Ida Roshida hadir. Halo. Halo Bu Ida. Hadirkah? No katanya nih. Atau Pak Rizky Malik? Rizky. Ada yang ingin memberikan komentar mungkin yang lain terkait dengan tidak setujunya dengan pernyataan ini? Silakan Bapak Ibu. Makin banyak materi di pembelajarannya, semua ini 100% menjawab tidak setuju. Harusnya seperti apa nih? Dari pemahaman yang minggu lalu, Bapak dan Ibu yang ingin memberikan komentar. Halo? Ini Bapak Ibu tidak ada suaranya, belum ada suaranya, masih ngantuknya belum hilang mungkin ya. Mangga Bu Is. Saya mungkin mewakili ya teman-teman ya. Kalau menurut saya, materinya kalau banyak itu justru nggak bisa deep gitu. Karena kalau materinya banyak berarti yang kita dapat itu hanya di permukaan-permukaan aja biasanya karena biasanya kan kita mengejar itu ada batasan waktunya. Jadi semakin banyak yang kita pelajari, justru yang kita pelajari itu hanya di permukaan-permukaan saja. Jadi kalau menurut saya bisa saja deep learning itu sebenarnya materinya adalah materi esensial saja, tapi kita belajarnya benar-benar sampai mendalam dengan rasa senang dan kontekstual dan itu didasari dengan kesadaran kita. Itu sepengetahuan saya. Mungkin nanti teman-teman yang ada di lapangan yang mengajar siswanya itu bisa memberikan tambahan apa namanya tentang pernyataan ini. Terima kasih Bu Mai. Terima kasih Bu Is. Ya, betul sekali Bapak Ibu, karena kalau materinya banyak, maka guru akan fokus pada penuntasan materi saja. Yang tadi belajarnya surface learning saja, tapi tidak berfokus bagaimana proses dan hasil pembelajarnya yang optimal. Oke, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Deep learning adalah kurikulum. Kita review masih minggu lalu atau 2 minggu yang lalu. Setuju atau tidak Bapak dan Ibu? Betulkah deep learning itu akan adalah sebuah kurikulum yang akan diluncurkan kementerian? Karena ada juga nih simpang siur yang salah persepsi dengan deep learning. Oh, bukan, bukan, bukan. Oke. Dari Bapak dan Ibu guru ada yang bisa berkomentar deep learning itu seperti apa? Posisinya bukan sebagai kurikulum karena memang jawabnya semuanya adalah bukan. Saya berharap dari Bapak Ibu guru yang memang berada di lapangan gitu ya. Maka Bapak Ibu guru yang ingin memberikan pendapatnya terkait hal ini. Halo, Bu Aisyah dari SMP 3 Gunung Sindur, hadir? Halo ya Bu. Ya, ayo Bu komentari dengan hal ini.
Deep Iya, learning kalau adalah, ya, kalau silakan. menurut saya deep learning itu bukanlah suatu kurikulum, melainkan suatu pendekatan yang bisa kita lakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Wah, Gitu. berarti yang minggu lalu dan memang informasi terkait deep learning ini sudah ini ya, Baji, sudah juga diketahui dan dikuasai oleh guru-guru. Oke, kita lanjut next. Faiz, kita lanjut. Deep learning hanya fokus pada keterampilan abad 21. Setuju atau tidak setuju, Bapak Ibu? Setuju dan tidak, coba berikan alasan melalui chat Bapak dan Ibu jika memang secara langsung terkendala. Oke. Deep learning hanya fokus pada keterampilan abad 21. Bagaimana Bapak dan Ibu? Setuju atau tidak Bapak dan Ibu? Oke, tidak. Oke. Ini hampir seluruh peserta menyatakan tidak setuju. Oke, kita lanjut Pak Is. Oh, ini ada yang komentar. Tidak. Bukan hanya pada keterampilan berpikir kritis, namun juga pada aspek lain yang lebih komprehensif. Iya, betul Bapak dan Ibu. Kemudian ada penguatan budaya. Kemudian juga ada keterampilan yang lain. Ya, baiklah, kita nanti akan lanjut. Deep learning, bagaimana berinteraksi dengan dunia menciptakan sebuah perubahan. Deep learning bukan hanya tentang memperbanyak pengetahuan, tapi tentang bagaimana siswa belajar menjadi kreator dan kontributor untuk memperbaiki komunitas mereka dan dunia. Bagaimana dengan deep learning, siswa diajarkan untuk berkreasi dan berkontribusi banyak dalam memperbaiki kelompok mereka, bahkan berefek terhadap dunia pada lingkup besarnya. Lanjut, Pak Is. Oke, Bapak Ibu, pada hari ini webinar yang dilaksanakan, saya rancang 3 tujuan. Yang pertama adalah mampu memahami kerangka pembelajaran mendalam ataupun deep learning, karena memang di Puskurjar dan di kementerian ini lebih dibahasakan sebagai pembelajaran mendalam. Kemudian yang kedua adalah bagaimana peserta mampu memahami strategi pembelajaran dalam pendekatan deep learning. Dan yang ketiga adalah peserta mampu membuat atau menyusun perencanaan pembelajaran dengan strategi pembelajaran mendalam atau dengan strategi deep learning. Oke, Bapak Ibu, kerangkanya seperti ini, bahwa deep learning atau pembelajaran mendalam ini dilaksanakan dengan 3 prinsip, yaitu berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Berkesadaran ini adalah mindful learning, kemudian bermakna adalah meaningful learning, dan menggembirakan yaitu dari joyful learning. Jadi memang lebih ke bahasa Indonesia kan, di mana di dalam pembelajarannya itu siswa harus
teroptimalkan bagaimana olah pikirnya, olah hatinya, olah rasanya, dan olahraganya. Hingga betul-betul sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa di dalam proses pembelajaran, siswa itu harus teroptimalkan baik aspek kognitifnya, afektifnya, maupun psikomotornya. Bahkan sini olah pikir, olah hati, olah rasa, maupun olahraga. Untuk mewujudkan apa Bapak Ibu deep learning ini? Untuk mewujudkan profil lulusan, di mana kemarin di kurikulum Merdeka itu ada 6 dimensi. Nah, disempurnakan lagi seperti yang tadi moderator sampaikan bahwa ada penyempurnaan, yaitu menjadi 8 dimensi profil lulusan di dalam pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau pendekatan deep learning. Kerangkanya seperti ini Bapak dan Ibu, di mana pembelajaran mendalam ini ingin mewujudkan 8 dimensi, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, kemudian kreativitas, kemandirian, komunikasi, dan kesehatan, kolaborasi, kemudian dan penalaran kritis. Di sini ada kesehatan yang masuk ya Bapak Ibu, serta kewarganegaraan. Dimensi profil lulusan ini ada 8, kemudian prinsip pembelajarannya atau pendekatannya tadi dengan 3 hal, yaitu ada berkesadaran ataupun mindful learning, kemudian ada bermakna, meaningful learning, kemudian dan menggembirakan, joyful learning. Kemudian apa yang ingin diperoleh siswa? Yang harus diperoleh siswa itu pengalaman belajar Bapak dan Ibu. Pengalaman belajarnya yang dialami peserta didik dalam pembelajaran itu ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Jadi dalam bentuk pemahaman, aplikasi, dan juga refleksi. Kemudian kerangka pembelajarannya memuat 4 hal, ada praktik pedagogis, ada kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Ini adalah lingkaran bagaimana struktur pembelajaran mendalam yang ingin digulirkan pemerintah mulai tahun ajaran mendatang atau tahun pembelajaran tahun ini, nanti ajaran baru nanti. Ini 8 profil Bapak dan Ibu. Sekilas saja, langsung next Pak Is. Ini juga kemarin sudah dibahas, tapi dikuatkan kembali bagaimana bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Berkesadaran itu bagaimana siswa fokus, konsentrasi, perhatian, hadir sepenuhnya di dalam proses pembelajaran. Kemudian bagaimana siswa memiliki sikap keterbukaan terhadap perspektif baru, keingintahuan terhadap pengetahuan maupun pengalaman baru. Bermakna adalah bagaimana pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu relate dengan kehidupan nyata ataupun kontekstual. Jadi betul-betul dikaitkan dengan hal-hal nyata yang memang ditemukan oleh siswa di dalam kehidupan. Kemudian keterkaitan antara pengalaman sebelumnya, kemudian kebermanfaat pengalaman belajar, kemudian keterkaitan dengan bidang ilmu lain. Jadi Bapak Ibu di deep learning ini juga diharapkan antara materi pelajaran satu dengan materi pelajaran yang lain ini ada sinkronisasi gitu, ada interdisipliner. Jadi ada, karena memang sesungguhnya pembelajaran yang satu ataupun pelajaran satu dengan pelajaran yang lain itu saling memiliki keterkaitan. Nah, diharapkan dengan pembelajaran mendalam ini yang akan digulirkan oleh pemerintah ini, bagaimana dia dalam proses pembelajaran, ketika misalkan contohnya dalam matematika belajar tentang bilangan berpangkat, itu juga memiliki keterkaitan dengan IPA, memiliki keterkaitan dengan olahraga, memiliki keterkaitan dengan pendidikan agama Islam ataupun pendidikan agama yang lainnya. Nah, ini diharapkan ada sinkronisasi ini. Jadi pelajaran itu tidak hanya berdiri sendiri, sehingga siswa ini merasa bahwa seluruh mata pelajaran itu penting, karena memang ternyata antara pelajaran yang satu dengan yang lain ada keterkaitan di materi-materi tertentu. Kemudian bermakna juga berharap bahwa siswa tadi belajar itu bukan hanya sebuah kewajiban, tapi menjadi sosok pembelajar sepanjang hayat. Di dalam proses menggembirakan yang harus diwujudkan oleh Bapak Ibu guru adalah bagaimana di dalam proses pembelajaran
ada lingkungan pembelajaran yang interaktif, kemudian prosesnya menarik, menginspirasi, ada tantangan yang memotivasi siswa untuk belajar lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, dan tercapainya keberhasilan belajar aha moment. Itu Bapak Ibu. Kita lanjut Pak Is. Pengalaman belajar yang diharapkan diperoleh siswa di dalam proses pembelajaran itu ada memahami bagaimana siswa ataupun peserta didik ataupun murid ini mengkonstruksi pengetahuan, dapat memahami secara mendalam konsep materi dari berbagai konteks. Materi-materi yang lalu ataupun pengetahuan-pengetahuan yang lalu itu akan disusun menjadi pengetahuan baru berdasarkan dengan informasi-informasi ataupun hasil belajar yang diperoleh pada proses pembelajaran tersebut. Di mana memahami ini ada 3 fase, ada pengetahuan esensial, aplikatif, nilai, dan karakter. Kemudian di dalam mengaplikasikan Bapak dan Ibu, ini bagaimana tadi bahwa proses pembelajaran ini harus mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks nyata, dalam konteks real, sehingga betul-betul siswa ini, oh ini loh, oh itu loh, ternyata memang matematika ketika belajar himpunan misalkan, oh ternyata memang dalam kehidupan sehari-hari itu konteks himpunan itu penting. Kemudian ketika belajar bilangan bulat, oh ini ternyata sangat penting. Oh bahwa ketika saya saya melakukan ini saya sedang melakukan operasi hitung bilangan bulat dan lain-lain. Begitupun dengan di materi-materi yang lain. Ketika misalkan belajar IPA tentang kesehatan, oh ternyata memang kesehatan itu penting karena nanti ketika kita tidak konsen dengan kesehatan, akibatnya seperti ini, seperti ini. Kemudian merefleksi. Nah, di dalam proses merefleksi ini bagaimana peserta didik ataupun siswa itu mampu mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan ataupun praktek nyata yang telah mereka lakukan. Ini bagaimana siswa di dalam refleksi ini diharapkan mampu mengelola proses belajarnya secara mandiri. Sehingga siswa di proses refleksi ini mampu merancang, oh next saya mau belajar ini loh. Oh saya harus melakukan ini di proses selanjutnya. Nah di dalam proses refleksi ini ada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap cara belajar mereka. Ini perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi karena dari refleksi tersebut maka guru akan melakukan apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbaiki di pembelajaran selanjutnya, apa yang harus disiapkan pada pembelajaran selanjutnya. Next, Pak Is. Nah, ini desainnya Bapak Ibu di dalam memahami. Ada pengetahuan esensial, ada aplikatif, ada nilai dan karakter. Lanjut, Pak Is. Dalam aplikasi Bapak Ibu ada karakteristik, ada contohnya seperti contohnya ketika belajar bersama linier. Mohon maaf, contohnya mungkin banyak matematika karena background saya matematika, Bapak dan Ibu. Bagaimana di dalam mengaplikasikan persamaan linier ini dikaitkan dengan masalah keuangan. Bagaimana ini juga terlibat IPS nih di dalamnya Bapak Ibu. Bagaimana kurva penawaran, kurva permintaan ini juga menggunakan prinsip-prinsip persamaan linier. Keuntungan, kemudian menghitung titik impas dalam penjualan produknya ini diaplikasikan. Jadi tidak hanya sekedar persamaan linier itu adalah sebuah garis lurus, tapi juga diharapkan diaplikasikan nih bahwa ketika bicara masalah keuntungan, kemudian masalah penawaran, bagaimana permintaan, kurvanya atau grafiknya itu menggunakan prinsip persamaan linier sehingga bisa nih di dalam aplikasi ketika materi persamaan linier itu bisa kolaborasi dengan pelajaran IPS. Seperti itu. Kita lanjut, Pak Is. Nah, di dalam refleksi Bapak Ibu ini contoh-contoh kegiatannya yaitu menyampaikan belajar sesuai pengalaman yang diperoleh. Jadi bagaimana dimotivasi siswa untuk belajarnya ini sesuai dengan pengalamannya, kemudian ada penilaian terhadap diri sendiri, bagaimana pencapaian tujuan belajar
apa yang mereka peroleh pada hari itu dalam belajarnya, kemudian siswa juga mampu membuat ringkasan materi, apa yang sudah dipelajari, kemudian peserta didik juga mampu mengendalikan emosi negatif seperti kecemasan, stres, frustasi saat belajar. Jadi siswa ketika ditanya apa yang dirasakan, kesulitannya apa, namun siswa juga mampu mengungkapkan strateginya apa untuk eh, menghadapi atau untuk menekan apa yang mereka rasakan di dalam proses pembelajaran. Ini sudah dibahas kemarin oleh Pak Itam bahwa 3 pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam, refleksi, mengaplikasi, dan memahami ini disandingkan dengan taksonomi Solo maupun taksonomi Bloom, bahwa memahami itu ada C1 dengan C2, di aplikasi itu C3 dan C4, di refleksi itu ada C5 dan C6 pada taksonomi Bloom. Begitupun dengan taksonomi Solo, Bapak dan Ibu, memahami itu ada sampai dengan multistruktural, kemudian aplikasi ini di relasional, dan merefleksi itu di berpikir abstrak yang mendalam. Jadi memang ini relate dengan taksonomi yang sudah biasa dilaksanakan Bapak Ibu, hanya ini lebih diperdalam lagi, dikategorikan dalam 3 tahapan dalam proses pembelajaran. Lanjut Pak Is. Oke, ini ada contoh pada pembelajaran IPA. Mohon maaf Bu Har, walaupun saya backgroundnya matematika, saya coba beri contoh pada IPA. Sip, Bagaimana sip, sip. Bagaimana ketika belajar fotosintesis nih, memahami itu ada pada tahapan ketika siswa menjelaskan beberapa elemen yang terlibat dalam fotosintesis, namun tidak dapat mengaitkan antar proses fotosintesis. Kemudian peserta didik ini dapat memberikan definisi. Ini masih tahap memahami nih Pak Is nih. Pak Is juga backgroundnya IPA ya. Jadi siswa bisa memberikan definisi fotosintesis, namun belum dapat menjelaskan bagaimana atau mengapa nih fotosintesis terjadi. Jadi di memahami ini hanya definisinya saja. Kemudian di aplikasi, nah ini naik nih, siswa mampu menerapkan proses fotosintesis dan keterkaitannya dalam isu ketersediaan tanaman pangan. Bagaimana proses fotosintesis dikaitkan dengan isu ketersediaan tanaman pangan. Ketika fotosintesisnya semakin banyak, nah ini fotosintesis itu akan banyak apabila seperti apa gitu. Nah, di dalam proses refleksi, nah ini siswa atau peserta didik mengaitkan fotosintesis dengan konteks yang lebih luas. Bagaimana memiliki kesadaran bahwa ketersediaan pangan, perubahan iklim, dan sebagainya itu adalah berkaitan erat dengan fotosintesis. Jadi di tahap memahami hanya sekedar memahami definisi, tahap aplikasi ini sudah mengaitkan. Nah, di tahap merefleksi itu siswa memiliki kesadaran. Jadi sudah berkaitan dengan bagaimana siswa ke depannya bisa merancang bahwa ketika kesederaan pangan, kemudian perubahan iklim, itu sangat erat kaitannya dengan fotosintesis. Kita lanjut, Pak Is. Nah, di dalam kurikulum, di dalam pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam ataupun deep learning, ini ada 4 yang terkait dalam kerangka pembelajaran. Yang pertama adalah praktek pedagogis. Praktek pedagogis adalah bagaimana strategi yang dipilih guru, tujuan pembelajaran yang dipilih oleh guru, dimensi profil lulusan yang dipilih oleh guru untuk mewujudkan proses pembelajaran yang mendalam. Jadi ketika proses pembelajaran, guru memilih tujuan pembelajarannya, strateginya, metodenya, tekniknya, kemudian profil lulusan mana yang dipilih, yang dari 8 tadi, yang ingin dicapai di dalam proses pembelajaran, dan dihasilkanlah pembelajaran yang mendalam sehingga pengalaman belajar yang diperoleh oleh siswa itu otentik, kemudian mengutamakan praktek nyata, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan kolaborasi. Ini penting Bapak Ibu karena memang kolaborasi adalah juga
dimensi profil yang ingin dikuatkan, di mana sekarang eh, anak-anak itu fokus dengan gadgetnya dan itu menyebabkan anak-anak hanya fokus dengan dirinya sendiri, tidak aware dengan orang lain. Maka dengan pembelajaran mendalam ini juga diharapkan nih kolaborasi juga dikuatkan di dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya adalah kemitraan pembelajaran Bapak Ibu, bahwa di dalam proses pembelajaran guru adalah sebagai fasilitator. Sehingga mungkin saja sumber belajarnya bukan berasal dari guru. Mungkin saja berasal dari yang lainnya, sehingga perlu bahwa guru menjalin kemitraan. Selain itu juga di dalam proses pembelajaran itu juga ada faktor-faktor lain yang berpengaruh. Di antaranya orang tua, lingkungan. Di sini karena kemitraan pembelajaran ada orang tua, ada komunitas, ada teman-temannya, ada guru yang lain, ada mungkin mitra profesional, sehingga di dalam menyusun proses perencanaan pembelajaran sampai eh, di hasil pembelajaran ini, kalau memang perlu kemitraan ini atau melibatkan pihak lain, itu diharapkan guru mampu menciptakan sebuah kemitraan pembelajaran. Itu kolaborasi yang dinamis antara guru, siswa yang lain, orang tua, komunitas, dan mitra yang lain. Yang berikutnya adalah lingkungan pembelajaran Bapak dan Ibu. Lingkungan di dalam proses pembelajaran dengan pendekatan deep learning bukan hanya lingkungan fisik, namun juga ada lingkungan virtual, di mana media sosial, di mana kemajuan teknologi ini juga bisa dimanfaatkan. Ruang virtual ini mungkin saja ketika proses pembelajaran tidak hanya di ruang kelas, tapi juga mungkin seperti yang kita lakukan nih Bapak Ibu, lingkungan pembelajaran virtual gitu ya. Kemudian bagaimana budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Nah, ini juga budaya-budaya belajar di sekolah harus diwujudkan untuk mendukung proses pembelajaran mendalam. Ruang fisik yang dirancang, ruang virtual yang dirancang fleksibel, yang mendorong kolaborasi, refleksi, eksplorasi, berbagi ide, sehingga dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik yang optimal. Lingkungan pembelajaran di sini juga menekankan yang kaitannya dengan kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Juga ini perlu diterapkan oleh Bapak Ibu guru. Yang berikutnya adalah pemanfaatan digital Bapak Ibu, karena memang perkembangan zaman tidak akan bisa dihindari gitu ya, tidak bisa dinafikan. Perkembangan zaman itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan, sehingga pemanfaatan digital di dalam proses pembelajaran dengan pendekatan deep learning juga harus diterapkan, memegang peran penting Bapak Ibu di tersedianya berbagai sumber belajar yang menjadi peluang. Dengan kemajuan teknologi ini sudah sangat luar biasa, dan anak-anak juga banyak memegang gadget, bahkan mungkin ada beberapa yang difasilitasi laptop dan yang lainnya, mungkin tabnya dan lainnya. Ini juga ayo Bapak Ibu diterapkan, dan memang di dalam pembelajaran mendalam atau deep learning ini juga adalah sebuah kewajiban teknologi dimanfaatkan di dalam proses pembelajaran. Next, Pak Is. Oke, praktek pedagogis. Nah, ini berkaitan dengan strategi Bapak Ibu yang diharapkan atau beberapa alternatif. Ada berbasis query, berbasis project, berbasis masalah. Ini bukan hal baru. Pembelajaran kolaboratif, STEM, kemudian berdiferensiasi dan sebagainya. Ini memang seyogianya memang sudah kita terapkan, dan insya Allah banyak Bapak Ibu guru yang sudah menerapkan hal ini. Hanya memang perlu konsistensi untuk dalam jangka panjang, dalam waktu jangka panjang, dan juga untuk berbagai materi. Disesuaikan metode yang mana ataupun pendekatan yang metode yang mana, strategi mana yang tepat di dalam proses pembelajaran untuk materi tertentu, ini ada di penguasaan Bapak Ibu guru. Mata yang mana yang tepat dengan materi A, mana yang tepat dengan materi B. Dan ini tidak dibatasi. Silahkan Bapak dan Ibu. Yang penting melibatkan siswa dan berprinsip pada berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Mindful, meaningful, dan joyful.
kemudian diskusi, peta konsep, event organizer, kerja kelompok, dan sebagainya. Kemudian kemitraan pembelajaran tadi sudah Bapak Ibu, kepala sekolah, pengawas, guru, peserta didik dan lainnya, MGMP, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, masyarakatnya ada orang tua, komunitas, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan atau budaya yang memang bisa diajak kerjasama untuk mewujudkan proses pembelajaran yang memang lebih berpihak kepada murid atau kepada peserta didik. Lanjut Pak Is. Oke, lingkungan belajar tadi sudah fisik, ruang belajar berarti yang ada budaya belajar, ruang fisik maupun ruang virtual. Tadi sudah saya bahas ruang virtual eh, yaitu pembelajaran daring, platform daring, hibrid, kemudian transfer ilmu interaksi yang memang tanpa keterbatasan ruang fisik. Sedangkan kalau ruang fisik ya memang sudah pasti ada ya di dalam lingkungan sekolah. Lanjut Pak Is. Pemanfaatan digital Bapak Ibu ini bisa diterapkan di dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun asesmen. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah banyak yang memanfaatkan digital baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan dan asesmen. Sekali lagi, ayo konsisten, ayo kembangkan, ayo belajar lebih dalam, ayo belajar lebih lanjut. Bagaimana di dalam perencanaan merancang pembelajaran berbasis digital, mungkin dengan pembelajaran berbasis proyek, desain visual, infografis, kemudian kuisis, ataupun kuis-kuis yang lainnya yang memang menggunakan platform digital, kemudian ada simulasi, ada pemanfaatan AI atau kecerdasan artifisial, kemudian ada aplikasi desain instruksional, kemudian yang lain-lainnya yang saya yakin Bapak Ibu juga bisa memperoleh informasi dari berbagai eh, kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian pelaksanaan pembelajaran, nah ini bisa sinkronus Bapak Ibu melalui pembelajaran menggunakan e-learning dan lain-lain, kemudian asinkronus secara langsung, maaf Bapak Ibu secara langsung, kemudian asinkronus ini secara tidak langsung, kemudian ada perpustakaan digital, ada AI, ada video edukasi, ada multimedia interaktif, simulasi, animasi, gamifikasi, kuis, dan lain-lain. Nah, di dalam asesmen juga Bapak Ibu bisa memanfaatkan digital, ada pembuatan tes otomatis, evaluasi, ada Google Form, ada apalagi Bapak Ibu yang pernah melakukan asesmen pembelajaran menggunakan daring? Silakan Bapak Ibu berbagi. Bisa Pernah pakai melakukan Kahoot. apa? Kahoot bisa, Kahoot, oke Bu puisi, Yoyo. Kuisis, puisis, betul. ya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Ada kuis secara langsung ya, ada worksheet secara langsung ya, di mana anak-anak mengisi secara daring, kemudian langsung ada hasilnya. Bisa juga di PMM ya Bu Yoyo ya. Di Iya, PMM juga ada asesmen yang memang bisa digunakan secara langsung yang sekarang menjadi rumah pendidikan. Dulu PMM, sekarang namanya rumah pendidikan. Jadi Bapak Ibu, pemanfaatan digital ini bisa dilakukan baik perencanaan, pelaksanaan maupun asesmen. Nah, di chat juga sudah ada yang jawab nih. Google Form, Wordwall. Oke. Ini desainnya Bapak Ibu dalam proses pembelajaran di mana pemerintah pusat, Pemda, Satuan Pendidikan yang kemudian ada digital, media, keluarga, masyarakat mitra yang semuanya ini diharapkan kolaborasi di dalam mewujudkan eh, sistem pendidikan Indonesia. Lanjut, Pak Is. Nah, transformasi peran guru di dalam ekosistem pembelajaran mendalam ataupun deep learning, Bapak Ibu, dirubah piramidanya, gitu ya. Di dalam pembelajaran mendalam ini, guru adalah betul-betul tokoh sentral, gitu ya, yang dapat mewujudkan pembelajaran
mendalam ini kepada siswa gitu ya. Jadi bahwa di dalam proses pembelajaran, keberhasilan ataupun masa depan bangsa, anak-anaknya yang nanti mungkin 10 tahun, 15 tahun yang akan datang akan seperti apa. Nah, ini di dalam proses pembelajaran, transfer ilmu pengetahuan, ini gurulah yang paling menentukan, yang paling besar porsinya. Sehingga dibalik bahwa guru itu berada di posisi paling besar peranannya. Barulah kepala sekolah, barulah pemerintah daerah, kemudian barulah pemerintah pusat. Kemudian di dalam pembelajaran mendalam, guru ini memiliki 3 peran, yaitu sebagai aktivator, kolaborator, dan sebagai pengembang budaya belajar. Kita akan bahas lebih lanjut aktivator seperti apa, kolaborator seperti apa, pengembang budaya belajar seperti apa. Lanjut, Pak Is. Nah, Bapak Ibu, ini peran guru. Sebagai aktivator, bahwa guru harus mampu menstimulasi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Karena tadi guru sudah menetapkan tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana nih guru ini? Memberikan rangsangan, menstimulus agar siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Berikut kriterianya. Bagaimana guru menyusun strategi memberikan umpan balik agar siswa naik level untuk pencapaian yang lebih tinggi lagi. Kemudian sebagai kolaborator, bagaimana guru membangun kolaborasi inquiry dengan siswa, dengan rekan sejawat, dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan keluarganya, maksudnya dengan orang tua ya Bapak Ibu ya, mitra profesi, kemudian dunia industri, dunia kerja, dan lainnya. Ketika memang dibutuhkan. Ketika misalkan contohnya guru akan belajar tentang misalnya budidaya ikan. Ketika memang dibutuhkan sumber belajar dari dunia dari yang lain, misalkan langsung kita hadirkan peternak ikannya sebagai sumber belajarnya, berarti guru itu sebagai sosok kolaborator. Bagaimana guru harus mampu menghadirkan sumber belajar tersebut sehingga anak-anak belajar dari sumbernya langsung. Karena tadi guru itu sebagai fasilitator bukan sebagai satu-satunya sumber belajar. Sumber belajar anak itu banyak. Tadi bisa dari rekan, bisa dari orang tua, bisa dari masyarakat, bisa dari mitra profesi, dari dunia kerja maupun dunia industri. Kemudian sebagai pengembang budaya, Bapak Ibu, guru itu harus mampu memberikan kepercayaan, menumbuhkan kepercayaan. Sehingga siswa ini berani mengambil risiko di dalam proses pembelajarannya. Tidak takut salah. Tidak memiliki ketakutan, oh khawatir begini, khawatir begitu. Kemudian guru juga harus mampu mengembangkan kreativitas maupun inovasi siswa di dalam belajarnya. Karena guru ini sebagai stimulus di aktivator, nah di pengembang budaya ini siswa bisa mengembangkan kreativitasnya, berinovasi, dan ini sebagai sebuah budaya, sehingga siswa ketika belajar, oh gagal, maka mencoba lagi, gagal, mencoba lagi, sehingga dicapailah sebuah keberhasilan. Kemudian melibatkan peserta didik di dalam mengembangkan pengalaman belajarnya, serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pembelajaran mendalam atau deep learning. Jadi memang peran guru sangat sentral sekali di aktivator, kolaborator, maupun pengembang budaya belajar. Bagaimana seperti yang tadi di awal sudah diungkapkan bahwa belajar bukan sebuah kewajiban, namun sebuah kesadaran, sebuah kebutuhan. Dengan siswa merasa betul-betul butuh dengan proses pembelajaran, maka budaya belajar ini sudah berhasil. Jika sudah sampai di tahap itu, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini peran guru sebagai aktivator melengkapi yang tadi, bagaimana tujuan pembelajaran tercapai, kemudian siswa mampu membuat dan menggunakan pengetahuannya. Tadi di memahami dan aplikasi ini. Kemudian guru tadi
menghubungkan dengan memenuhi kebutuhan belajarnya. Dalam proses pembelajaran ini memenuhi kebutuhan belajarnya berarti sebagai aktivator guru juga harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian tadi menyediakan umpan balik yang efektif yang mengaktifasi siswa untuk belajar lebih tinggi lagi dibanding capaian yang sudah dicapai oleh siswa. Lanjut, peran guru sebagai pembangun budaya, Bapak Ibu. Ini tadi mendorong inovasi kreativitas sudah saya jelaskan. Lanjut, Pak Is. Sebagai kolaborator, hubungan murid, orang tua, dan komunitas ini terjalin harmonis dengan Bapak Ibu guru, sehingga tadi karena dalam proses pembelajaran itu banyak faktor yang berpengaruh. Banyak sumber belajar yang bisa dimanfaatkan Bapak dan Ibu. Kemudian guru juga sebagai kolaborator aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang bersama rekan guru yang lain di dalam proses desain, perencanaan, kemudian melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran mendalam menggunakan inquiry kolaboratif. Di sini memang Bapak Ibu guru juga sebagai kolaborator harus aktif di dalam yang sekarang sudah berjalan, komunitas belajar, mungkin MGMP-nya, mungkin di webinarnya ini adalah sosok guru yang kolaborator. Kemudian guru juga membangun dan berbagi pengetahuan tentang pedagogi baru dan dampaknya dalam pembelajaran. Di dalam pembelajaran mendalam juga diharapkan Bapak Ibu guru aktif ketika melaksanakan praktik pembelajaran ini di-share nih praktik-praktik baiknya. Sehingga guru yang lain mendapatkan inspirasi. Guru A memberikan inspirasi, guru B memberikan inspirasi, saling terinspirasi, maka ini akan dampaknya semakin luas terhadap hasil dari proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, di dalam proses atau implementasi deep learning, implementasi pembelajaran mendalam nih yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru sama seperti dengan proses pembelajaran yang lalu-lalu. Ada 3 hal pastinya, ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada asesmen. Jadi memang tidak berbeda dengan pembelajaran-pembelajaran yang sudah biasa Bapak Ibu lakukan. Di dalam proses pembelajaran mendalam pun ada 3 hal yang atau 3 tahapan, perencanaan, kemudian pelaksanaan maupun asesmen. Di dalam perencanaan bagaimana Bapak Ibu guru merefleksikan dirinya, kemudian apa karakteristik peserta didik, ketika mengidentifikasi karakteristik peserta didik, maka Bapak Ibu harus melakukan apa nih? Seperti yang lalu, yang memang biasa Bapak Ibu lakukan. Di dalam perencanaan, menyusun perencanaan itu Bapak Ibu harus melakukan apa? Ada yang mau berbagi, Bapak Ibu? No internet kan dah? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau berbagi terkait dengan dalam perencanaan ini ada karakteristik peserta didik nih Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Bapak Ibu guru yang hadir ini ada 167. Ketika menyusun perencanaan pembelajaran ada karakter menjadi pertimbangan. Nah, dalam mengidentifikasi karakteristik peserta didik, apa yang harus dilakukan Bapak dan Ibu? Mungkin via chat Bapak Ibu, kalau memang tidak bisa menyampaikan secara langsung. Metode bervariasi. Oke, ada lagi Bapak Ibu, bagaimana kita mengetahui ini karakteristik peserta didik, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Apa yang memang biasa Bapak Ibu lakukan? Menurut Bu Eva, gaya belajar. Minat, bakat, kesiapan. Oke. Bu Lia. Halo Bu Lia. Ada Bu Lia hadirkah?
Hadir Ibu. Coba Bu Lia, pendapatnya nih diperjelas nih, di-share nih ke teman-teman guru yang lain. Dalam perencanaan itu kita harus mengetahui karakteristik peserta didik. Ini bagaimana caranya nih Bu? Iya, mungkin kalau menurut saya bisa dengan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif ya Bu ya. Misal untuk mengetahui gaya belajarnya, kesiapan belajarnya, latar belakang eh, peserta didik itu seperti apa gitu. Jadi nanti kita bisa mengkategorikan atau membuat perencanaan sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Berapa bukannya Masing-masing di kelas itu seperti apa. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, kasih aplaus untuk Bu Lia. Ya, Mohon betul dikoreksi Ibu Bapak ya. Ibu. Bisa Iya, salah. betul sekali bahwa ketika perencanaan kita harus wajib mengidentifikasi karakteristik peserta didik dengan melakukan asesmen diagnostik non-kognitif ya. Banyak cara yang bisa dilakukan Bapak Ibu, mungkin survei, mungkin model, mungkin tanya jawab, mungkin observasi dan lain-lain. Kemudian di dalam perencanaan juga ada materi pelajaran yang harus disiapkan, sumber dayanya apa, mitranya siapa, atau yang memang diperlukan sumber belajar lain yang perlu dihadirkan atau perlu dihubungkan oleh guru dengan siswa. Nah, ini dilakukan dalam proses perencanaan. Kemudian dalam pelaksanaan, ketika pelaksanaan tadi dengan 3 prinsip, yaitu mindful, meaningful, maupun joyful. Dan ada 3 pengalaman yang diperoleh. Di dalam proses pembelajaran mendalam diharapkan 3 pengalaman langsung diperoleh oleh siswa di dalam setiap proses pembelajaran, yaitu memahami, kemudian aplikasi, dan juga refleksi. Yang berikutnya asesmen tidak mungkin terpisahkan di dalam proses pembelajaran. Bagaimana tujuan pembelajaran ini tercapai bisa diukur melalui asesmen. Itu tidak hanya fokus asesmen yang dilakukan di pembelajaran mendalam, tidak hanya fokus penguasaan teori, tapi juga bagaimana pemahaman konseptual yang mendalam, berpikir kritis, serta yang penting sekali adalah bagaimana penerapan dalam kehidupan nyata. Proses pembelajaran, pengetahuan yang diperoleh, ilmu yang diperoleh, informasi yang didapat, itu bagaimana relate-nya dengan kehidupan nyata, bagaimana siswa praktek langsung dalam kehidupan nyata, apa yang sudah diperoleh dari pengetahuan ataupun dari informasi yang ada. Next, Pak Is. Nah, perencanaan pembelajaran mendalam, Bapak Ibu ketika menyusun perencanaan pembelajaran, yang harus dilakukan Bapak Ibu guru adalah yang pertama identifikasi. Tadi, asesmen diagnostik itu untuk mengidentifikasi kesiapan peserta didik. Ketika kita akan mempelajari sebuah tujuan pembelajaran atau sebuah materi, pastinya harus diidentifikasi kesiapan peserta didiknya. Apakah materi prasyaratnya sudah dikuasai atau belum? Ketika akan belajar materi pecahan, maka apakah bilangan bulatnya sudah dikuasai atau belum? Nah, ini sangat diperlukan untuk agar materi yang ataupun pelajaran ataupun pembelajaran yang diinginkan itu tercapai. Kemudian memahami karakteristik materi pelajaran. Di proses identifikasi, di dalam perencanaan ini karakteristik materi pelajaran harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Apakah materinya itu termasuk sedang, sulit, ataukah materi ini memang perlu materi prasyarat yang harus dikuasai? Apakah materi ini konseptualkah, faktualkah, ataukah memang ini harus praktek langsung dan lain-lain. Kemudian juga di dalam identifikasi, guru harus menentukan, memilih dimensi profil mana yang ingin kita kuatkan di dalam proses pembelajaran, karena ada 8. Dan 8-8-nya itu tidak harus dicakup semuanya, tidak harus dipilih semuanya, walaupun mungkin secara tidak langsung 8-8-nya itu bisa dilakukan di dalam proses pembelajaran, namun itu cukup 1-3 dimensi profil lulusan yang ingin kita kuatkan di dalam sebuah proses pembelajaran.
Kemudian di dalam desain pembelajaran Bapak Ibu, ini ada bagaimana capaian yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Kemudian pastinya tujuan pembelajarannya, kemudian topik apa, mengintegrasikan lintas disiplin ilmu yang relevan dengan topik ketika memang topiknya berkaitan dengan pelajaran yang lain. Nah, ini juga bisa diintegrasikan, bisa kolaborasi, kemudian menentukan tujuannya tadi, kerangka pembelajarannya, apakah dengan pendekatan ataupun dengan strategi, maaf, bukan pendekatan strategi, apakah dengan mungkin penemuan kah atau dengan proyek kah, mungkinkah dengan inquiry, mungkinkah dengan STEM dan lain-lain. Bagaimana lingkungan pembelajaran yang harus disiapkan, bagaimana pemanfaatan digital yang integrasikan, kemudian bagaimana kemitraan pembelajaran yang memang dibutuhkan di dalam proses pembelajaran. Pengalaman pembelajaran ketika proses pembelajarannya Bapak Ibu itu harus dengan 3 prinsip. Kesadaran bermakna menggembirakan, mindful, meaningful, joyful ini memang terwujud di dalam proses pembelajaran. Kemudian Bukan jam berapa langkah-langkah tadi? Gimana? langkah-langkahnya tetap Bapak Ibu ada awal, kemudian ada inti dan penutup. Kemudian pengalaman belajarnya yang diperoleh dalam proses pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran itu mencakup memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Dan asesmen ini dilakukan Bapak Ibu di awal proses maupun akhir. Jadi sama seperti yang pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, hanya memang prinsip pembelajarannya yang memang diperkuat, kemudian desain pembelajarannya yang diperkuat lagi, kemudian profil lulusannya yang memang diperkuat lagi. Lanjut Pak Is. Nah, ini hanya contoh Bapak Ibu ketika menyusun perencanaan pembelajaran. Di sini ada identifikasi peserta didiknya, mungkin berdasarkan pengetahuan awal atau materi prasyarat ataupun berdasarkan minat, berdasarkan latar belakang, kebutuhan belajar serta aspek lainnya ketika kita akan merancang sebuah proses pembelajaran. Kemudian materi pelajarannya apa yang memang akan dicapai, kemudian relevansi dengan kehidupan nyatanya, tingkat kesulitannya, struktur materinya. Dimensi profilnya Bapak Ibu ada 8. Nah, ini Bapak Ibu mana yang ingin fokus dikuatkan ketika proses pembelajaran tersebut pada pertemuan tersebut. Kemudian capaian pembelajarannya, nah ini sesuai fasenya Bapak Ibu. Kemudian lintas disiplin ilmu jika memang ini berkaitan dengan pelajaran yang lain ataupun disiplin ilmu yang lain, silahkan dicantumkan. Ini sebagai penguatan bahwa di dalam pembelajaran mendalam juga ingin menguatkan kepada peserta didik gitu bahwa pelajaran satu dengan pelajaran yang lain ini saling berkaitan. Sehingga memang Bapak Ibu di dalam pembelajaran mendalam ini juga akan dilaksanakan pembelajaran berbasis proyek lintas mata pelajaran. Pengalaman dulu saya ketika menjadi guru di tahun 2020, 2019 dan 2020 itu sekolah kami pernah menjadi menjadi rintisan bagaimana pembelajaran berbasis proyek lintas mata pelajaran. Nah, ini melalui pembelajaran mendalam atau deep learning ini ingin dikuatkan di seluruh sekolah. Bagaimana tadi ketika ada sebuah kasus, kemudian dianalisis oleh siswa, kemudian dilakukan uji coba ataupun memang dilakukan sebuah riset. Nah, ini ternyata banyak melibatkan materi-materi pelajaran yang bukan hanya satu materi pelajaran, tapi berbagai mata pelajaran terlibat. Nah, ini juga di pelajaran mendalam ini memang ingin diterapkan di dalam pembelajaran. Yang berikutnya, tujuan pembelajaran, topik, praktek pedagogis. Jadi tadi strateginya apa, metodenya apa, dicantumkan. Kemitraan pembelajaran, ketika memang guru bidang studi lain yang diajak kolaborasi, kemudian orang tua, komunitas, tokoh masyarakat, dan lain. Kemudian lingkungan pembelajaran, apakah ruang fisik, virtual, budaya belajar, kemudian
lingkungan sekolah, apakah menggunakan LMS, apakah menggunakan e-learning, dan lain-lain. Pemanfaatan digital, Bapak Ibu, eh, bagaimana integrasi digital, mungkin tadi asesmennya menggunakan word wall, menggunakan Kahoot, menggunakan Quizzes, dan lain-lain. Atau memang di dalam proses pembelajarannya juga menggunakan live worksheet dan lain-lain. Ini bisa dicantumkan di dalam desain pembelajaran. Lanjut, Pak Is. Masih di eh, pengalaman belajarnya Bapak Ibu awal, inti, dan penutup. Jadi tetap ada pastinya awal, inti, dan penutup. Nah, ini awal, inti, penutup ini Bapak Ibu menggunakan prinsip berkesadaran bermakna menggembirakan. Haruskah bersusun Bu Mai? Berkesadaran dulu, bermakna dulu, menggembirakan tidak Bapak Ibu? Jadi di dalam proses pembelajaran berkesadaran bermakna menggembirakan itu posisinya ada di mana? Itu tidak mengikat. Yang penting di dalam proses pembelajaran ini menerapkan prinsip-prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian pastinya ada asesmen tadi awal, proses, maupun akhir. Lanjut, Pak Is. Ini rangkuman saja, Pak Is, lewat saja deh, Pak Is, karena waktu juga. Saya ingin langsung to the point memberikan contoh-contoh. Nah, contoh pelaksanaan pembelajaran mendalam atau deep learning pada mata pelajaran Bapak Ibu. Contoh pada pelajaran PAI. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Ingin fokus pada pengembangan spiritual, karakter, akhlak, ataupun moral, penanaman keyakinan dan nilai agama, serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu ini bisa menerapkan strategi eksperimen learning yang mengajarkan nilai agama melalui pengalaman kehidupan sehari-hari. Seperti tadi, peserta didik diberikan isu atau realita kenakalan remaja, kemudian diminta untuk mencermati dan mengajukan solusi berdasarkan nilai-nilai agama. Jadi memang dengan experimental learning, bagaimana dengan pengalaman, kemudian siswa diajak untuk berdiskusi, kemudian mencermati, mengajukan tawaran-tawaran penyelesaikan berdasarkan kaidah-kaidah nilai agama yang ingin diterapkan di dalam pembelajaran tersebut. Ketika dalam pendidikan Pancasila, Bapak Ibu ingin melaksanakan pembelajaran untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik, bertanggung jawab, memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajiban, kemudian bagaimana berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini bisa mengambil strategi dengan studi kasus yang memberikan peserta didik menyelesaikan permasalahan isu sosial, politik, ataupun hukum, kemudian mencari solusi berdasarkan prinsip demokrasi dan Pancasila. Ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu bahwa untuk tujuan pembelajaran ataupun memang pembelajaran yang ingin dicapai tentang bagaimana anak-anak menjadi warga negara yang baik, ini bisa mengambil strategi studi kasus. Kemudian pada pembelajaran matematika Bapak dan Ibu, ingin mengembangkan pola pikir logis, pemecahan masalah, dan keterampilan analitis dan komputatif. Nah, ini pada ranah ini bisa mengambil strategi pembelajaran berbasis masalah. Ketika belajar peluang, diberikan masalah nyata, kemudian contohnya ketika belajar peluang ini kaitkan dengan kalori makanan bergizi yang memang dikonsumsi, kemudian gunakan konsep proporsi, persentase, dan pengukuran untuk menilai makanan itu sehat, makanan itu bergizi atau tidak. Itu dari nilai kalori, dari nilai kandungan yang terkandung pada makanan tersebut. Melalui pembelajaran berbasis masalah ketika membaca dalam makanan tersebut, kemudian dikaitkan dengan kebutuhan tubuh manusia, proporsinya bagaimana, peluangnya bagaimana, apakah akan memenuhi kebutuhan tubuh manusia dengan makanan yang makanan tersebut, gitu Bapak Ibu. Lanjut Pak Is. Pada pembelajaran bahasa, Bapak Ibu, saya berikan contoh ketika ingin mengembangkan keterampilan komunikasi, pemahaman teks, berpikir kritis, ekspresi gagasan, dan pemahaman budaya. Ini bisa menerapkan pembelajaran berbasis inquiry.
Kemudian pada pembelajaran IPA ini ingin fokus terhadap pemahaman tentang alam semesta, fenomena alam, prinsip ilmiah. Kemudian bagaimana siswa ingin dikembangkan pengetahuannya, keterampilan berpikir ilmiahnya, bekerja ilmiahnya, serta sikap peduli terhadap lingkungan. Ini salah satu alternatif dalam melalui pembelajaran berbasis proyek. Sehingga siswa mengalami langsung pengalamannya melalui proyek tersebut bagaimana membuat proyek energi terbarukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Dalam IPS, Bapak Ibu, ketika ingin menekankan pembelajaran tentang kehidupan sosial, interaksi manusia, dan dinamika masyarakat. Nah, ini bisa melakukan pembelajaran kontekstual. Bagaimana membandingkan nilai-nilai dan permasalahan pasar modern dan pasar tradisional dari sudut pandang ekonomi, sosial, serta memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Jadi di dalam pembelajaran IPS ini membandingkan nilai-nilai atau permasalahan pada pasar tradisional seperti apa, pasar modern seperti apa, kemudian ditinjau nih dari sudut ekonomi, sudut sosialnya, sehingga siswa ini mampu memberikan ataupun diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Lanjut, Bais. Nah, Bapak Ibu, contoh bagaimana berkesadaran bermakna menggembirakan ini ada di dalam proses pembelajaran. Nah, ini bisa dimemahami berkesadaran bermakna. Ini dalam orientasi, dalam merumuskan masalah, ini berkesadaran bermakna bagaimana di orientasi guru memberikan stimulus untuk membagikan rasa ingin tahu peserta didik, memberikan pertanyaan pemantik. Nah, ini berkesadaran. Kemudian peserta didik mengidentifikasi, merumuskan pertanyaan yang akan dijawab dalam proses inquiry, dan guru membimbing peserta didik untuk menyusun dugaan awal atau hipotesis. Nah, ini bermakna, Bapak Ibu. Di dalam aplikasi, ini bisa juga muncul bermakna lagi, yaitu dalam proses pengumpulan data. Nah, di dalam mengumpulkan data ini, peserta didik juga bisa muncul ataupun proses menggembirakan di sini, karena tadi di sini ada melakukan eksperimen, melakukan observasi, melakukan wawancara, berbagai teknik, ada diskusi kelompok, ada pemetaan konsep. Nah, di sini juga dengan siswa terlibat langsung, ini ada proses bermakna dan ada proses menggembirakan. Next, Pak Is. Kemudian masih di dalam mengaplikasikan bagaimana siswa menarik kesimpulan, mengkomunikasikan hasil belajarnya, ini membuat prinsip pembelajaran bermakna dan menggembirakan ini terwujud di dalam proses aplikasi. Nah, di bagian refleksi, Bapak Ibu, ini akan muncul prinsip berkesadaran bermakna. Bagaimana melalui refleksi siswa diajak memiliki kesadaran bahwa apa yang sudah dicapai, apa yang ingin dipelajari lebih lanjut, apa yang memang menjadi kendala pada proses pembelajaran tersebut, juga bagaimana guru memberikan umpan balik. Ini dalam proses refleksi memunculkan berkesadaran, kemudian memunculkan bermakna. Nah, aplikasi dan tindak lanjut ini bagian dari bermakna, Bapak Ibu. Bagaimana proyek lanjutannya, tahap lanjutannya, apa yang direncanakan oleh siswa di pembelajaran selanjutnya, ini menjadi sebuah berkesadaran dan bermakna. Lanjut, Pak Is. Ini contoh pembelajaran mendalam, identifikasi peserta didik, identifikasi materi pelajaran, dimensinya, Bapak Ibu, mana yang ingin dipilih, yang ingin dikuatkan, kemudian capaian pembelajarannya. Di sini IPA, Bapak Ibu, contohnya. Identifikasi peserta didiknya, pengetahuan dasarnya harus mengetahui dasar variasi isu-isu lingkungan. Kemudian identifikasi materi pelajarannya, materi ekosistem ini ada faktual, ada konseptual, ada prosedural. Kemudian dimensinya di sini dipilih sampai 4. Kemudian capaian pembelajarannya di sini adalah hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik. Topiknya adalah peran manusia dalam menjaga lingkungan. Ini di dalam rancangan pembelajarannya. Lanjut, Pak Is. Nah,
Kemudian tujuan pembelajarannya Bapak Ibu ada 3. Dari tadi bagaimana peran manusia dalam menjaga lingkungan. Ada 3. Yang pertama, memahami pentingnya keanekaragaman hayati dan ekosistem, mengidentifikasi dampak aktivitas manusia terhadap keseimbangan ekosistem, dan melaksanakan proyek kreatif berbasis sosial lingkungan untuk mencegah pencemaran dan ekosistem. Di dalam pembelajaran mendalam, Bapak Ibu, rancangannya tidak mesti harus per pertemuan, tapi bisa juga untuk beberapa kali pertemuan. Praktek pedagogisnya berarti apa strateginya, apa metodenya, apa tekniknya. Di sini pembelajaran basis proyek, diskusi kelompok, eksplorasi lapangan, wawancara, dan presentasi. Jadi strateginya dengan pembelajaran basis proyek, kemudian metodenya, tekniknya, diskusi kelompok, eksplorasi lapangan, wawancara, dan presentasi. Mitra pembelajarannya di sini ada komunitas peduli Ciliwung. Jadi ini memang RPP-nya dirancang untuk sekolah-sekolah yang memang dekat dengan sungai ya Bapak Ibu ya. Pengelolaan bank sampah, kemudian masyarakat sekitar sungai. Berarti ini RPP-nya memang untuk atau desain pembelajarannya atau modul ajarnya memang untuk sekolah yang berada yang dekat dengan sungai. Kemudian lingkungan pembelajarannya, ruangan fisiknya, lingkungan sekitar Sungai Ciliwung, ruang virtualnya platform daring untuk diskusi dengan teman, mungkin grup WA, mungkin eh, Google Classroom dan lain-lain. Budaya belajarnya kolaboratif, partisipasi aktif, dan rasa ingin tahu. Kemudian pemanfaatan digitalnya mungkin ada LMS yang digunakan, ada pertemuan daring, video, perpustakaan daring, asesmennya mungkin ada yang menggunakan daring. Lanjut. Iya, tenan ke di Bandung. Di Nah, Bandung. langkah-langkahnya contoh Bapak Ibu, ada awal. Nah, di awal ini Kan kesadaran jalan dan ya, bermakna jalan Bapak Ibu. Langkah-langkahnya pertama guru membuka, kemudian menerapkan teknik bermain untuk pemusatan konsentrasi. Jadi ada game, ada ice breaking mungkin di sini yang dilaksanakan. Kemudian guru memulai dengan memutar video singkat, kemudian memberikan pertanyaan pemantik bagaimana kondisi makhluk hidup pada kedua sungai tersebut. Kemudian peserta didik melakukan literasi. Jadi tadi nonton video, kemudian siswa disajikan bacaan untuk mengakomodir mungkin ada siswa yang hanya dengan mendengar, mungkin ada siswa yang memang harus dengan melihat langsung, mungkin ada siswa yang membaca. Bahasa lainnya apa tuh Bapak Ibu? Di sini disajikan video, kemudian ada juga disajikan bahan literasi. Ini untuk mengakomodir siswa dari segi apa nih Bapak Ibu? Silahkan. Masih hadir Bapak Ibu? Ketika guru di dalam proses pembelajaran menyediakan mungkin ada nonton video dulu, mungkin ada membaca dulu, kemudian mungkin ada demonstrasi, ini untuk mengakomodir apa Bapak Ibu? Ada yang mau berkomentar Bapak Ibu? Masih hadirkah? Hadir. Hadir. Komentarnya setelah 5 menit lagi ya. Komentarnya setelah 5 menit lagi ya. Bu Mai, terima kasih ya Bu Mai. Tapi off cam ya, Bu Mai. Off cam ya. Oh, mangga Pak Lukman, silakan berkomentar Pak Lukman. Ayo Pak Lukman tadi mau berkomentar? Tidak Bu, tidak. Terima Oh kasih. ya. Hanya berkomentar ketika guru menyajikan mungkin video, tadi ada bahan literasi, kemudian mungkin nanti gurunya melakukan demonstrasi untuk mengakomodir apa Bapak Ibu? Nah, ada nih RR ini Bapak. Penanaman konsep Bu awal Suji. atau pengetahuan awal. Oke, Bu Suji, ya. Ya, untuk penanaman konsep awal. Kemudian untuk mengakomodir apa nih Bu Suji? Oke, ada Bu Is mengakomodir gaya belajar ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang visual, audio visual, ataukah memang ada yang kinestetik. Jadi memang Bapak Ibu diharapkan menyajikan materi ataupun informasi di awal ini dalam berbagai teknik. Lanjut Pak Is. Waktu ya Pak Is ya.
Target setengah 3 sudah lewat. Pak Is, lanjut Pak Is. Kemudian di dalam langkah-langkah pembelajaran Bapak Ibu kegiatan inti. Nah, di sini ada meaningful dan joyful learning. Bagaimana ada memahami, mengaplikasi, di dalam memahaminya siswa berdiskusi, explore, mungkin artikel, sumber pada buku, e-book, kemudian artikel, website maupun internet. Nah, apa itu ekosistem? Ini tahap memahami ya, apa saja macam-macamnya, definisinya, mengapa keanekaragaman ini penting, mengapa aktivitas manusia itu berpengaruh terhadap lingkungan. Dalam aplikasi, nah siswa ini diajak kunjungan untuk melihat secara langsung, mengidentifikasi bagaimana kelangsungan ekosistem sungai, kemudian interview dengan masyarakat, menyimak penjelasan dari komunitas peduli, ini berarti mitranya dari luar. Kemudian guru dan narasumber menumbuhkan kesadaran kepada peserta didik tercemarnya sungai itu akibat pengelolaan sampah yang tidak baik atau pengelolaan lingkungan yang tidak baik. Kemudian berdiskusi dengan teman melalui Zoom ataupun memang secara langsung, kemudian dengan guru pendamping, kemudian merancang proyek pengelolaan sampah. Karena tadi berbasis proyek perencanaannya. Kemudian berikutnya, dalam inti Bapak Ibu ada berkesadaran bermakna, bagaimana siswa melakukan uji coba. Berarti ini tidak hanya satu pertemuan, Bapak Ibu bisa beberapa kali pertemuan, melakukan uji coba, mempresentasikan hasilnya, kemudian mendapatkan umpan balik, membuat jurnal, refleksi terhadap proyek yang telah diajukan, kemudian melakukan evaluasi, menemukan solusi, dan peran ataupun rencana tindak lanjut setelah mereka belajar. Penutup berkesadaran, guru menyimpulkan pembelajaran dan siswa menyimpulkan, mengajak siswa, mengajak peserta didik merencanakan pembelajaran selanjutnya, strategi apa, kemudian topik apa yang akan berikutnya akan pelajari, kemudian guru memberikan penghargaan terhadap pencapaian proyek hasil belajar siswa. Next. Ya, ini nanti di akhir Bapak Ibu, sebenarnya saya ingin menghadirkan lagi satu contoh perencanaan dari pembelajaran mendalam dari mata pelajaran matematika, tapi mengingat waktu, saya kembalikan ke Pak Is. Bangga Pak Is. Terima kasih Bu Mai. Terima kasih Bu Mai, luar biasa. Makin ke belakang sebenarnya saya makin penasaran nih Bu, bagaimana tentang apa action realnya membuat perangkat pembelajarannya, kemudian praktek-praktek tadi. Tadi ini berbasis proyek ya kalau yang IPA ya. Iya, iya Saya yakin betul. teman-teman semuanya juga makin penasaran ini apakah kayaknya nggak cukup kalau dengan webinar, mungkin harus ada workshop Iya, biar di nextnya teman-teman kita langsung praktek. bagaimana menyusun perencanaan pembelajaran, Pak Is. Sepertinya Betul, perlu betul, nih. betul, betul. Penyusunan perencanaan pembelajaran dengan pendekatan atau dengan prinsip pembelajaran mendalam ini. Kayaknya nanti perlu diagendakan nih Bu Ketua Komel nih Bu Haji Sulatun. Tapi Tuh kan jadi, mungkin untuk mengurangi penasaran kita semuanya, saya buka sesi tanya jawab untuk sesi pertama ini. Silahkan ada dua penanya untuk menyampaikan langsung pertanyaannya, mengelaborasi lebih lanjut terkait dengan strategi. Kemudian tadi sudah ada contoh-contoh bagaimana kita nanti mempersiapkan pembelajaran terkait dengan perangkat pembelajarannya. Maka silahkan rekan-rekan semuanya. Halo. Tidakkah apa? Saya penasaran tuh Bu, apa formatnya harus seperti itu Bu ya? Tadi ada apa itu? Eh, dimensi kelulusan tadi itu harus tercantum di dalam perangkat kita gitu ya. ya kalau pada prinsipnya memuat 3 ya. Ada, Bu, ya mangga Pak Halo, Rizky. boleh bertanya Ibu? Oh ya, Pak Is kita silakan tunda Pak dulu yang Rizky. tadi ya. Aduh, mohon maaf ini dipotong di sini. Mangga, mangga. Mohon maaf, mohon maaf. Ini Bu, saya Rizky dari SMP Amal Mulia, Kelapa Nunggal. Ini mau nanya, kalau yang berkaitan dengan deep deep learning ini, gitu. Kalau boleh saya ber apa ya, boleh menyambungkan sama dengan menguatkan imajinasi siswa nggak Bu?
sama dengan menguatkan imajinasi siswa nggak, Bu? Ya, Suaranya halo, agak Bu. putus-putus. Suaranya putus-putus Pak Rifki. Menguatkan imajinasi siswa. Imajinasi siswa dengan deep learning ini. Maksudnya komparasinya itu sama nggak? Wah, ini ada diksi yang bagus nih. Menguatkan imajinasi siswa lewat DM ya, apa pembelajaran mendalam. Iya. Soalnya kan gini, Pak. Maksudnya maaf, siswa kan memang tempatnya apa sekolah memang apa ya dekat dengan imajinasi gitu. Cuma imajinasi itu yang dituntun dengan ilmu. Misalnya dalam IPA ya kita melihat di luar bumi ini tanpa kita ke sana. Maksudnya begitu, Pak. Gimana, Pak? Mangga Saya Bu mohon. Mai. Sebelum saya komentar, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi terkait dengan pertanyaan atau pernyataan dari Pak Rizky, apakah PM ataupun deep learning ini ingin menguatkan imajinasi siswa gitu ya? Iya. Maksudnya Enggak, yang Bapak dituntun Ibu? dengan ilmu ya imajinasinya. Ya, betul. Dituntun dengan proses pembelajaran tadi ya, Pak ya? Iya, betul. Maka Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi? Bu Dwi Mulia mungkin? Enggak, Bu Yoyo ingin berkomentar? Boleh saya sedikit saja berkomentar. Pertanyaan tadi menarik ya dari Pak Rizky tentang Terima kasih. apakah deep learning ini juga apa tadi kita berpikir untuk mengasah imajinasi begitu ya, Pak? Iya. Kalau saya berpikir begini ya, ketika kita berpikir mendalam, maka tentu kita meriletkan hal itu tidak hanya pada satu konteks saja ya. Meriletkan apa yang kita pelajari itu hanya pada satu konteks ya, tetapi kita bisa meriletkan itu terhadap banyak konteks ya, banyak situasi sehingga disitulah titik di mana siswa itu bisa berpikir secara mendalam begitu ya. Nah, dikaitkan dengan tadi, apakah juga merangsang siswa untuk berpikir imajinatif? Ya, tentu ya, apa namanya, tidak hanya imajinatif, tapi juga barangkali kritis, begitu ya, dalam deep learning ini. Itu bisa, Pak, kalau menurut saya sih ya, tentu ketika kita apa namanya, membelajarkan anak bagaimana untuk tidak hanya berpikir pada satu konteks saja, tapi juga berpikir dalam berbagai konteks, tentu akan terasah imajinasinya, akan terasah critical thinkingnya, begitu. Itu saja barangkali komen saya, Bu Maesaro. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Sangat mencerahkan. Masya Allah. Iya, baik Pak Is. Ya, memang dengan pembelajaran mendalam ini yang disampaikan ataupun yang memang proses pembelajaran dilaksanakan itu bukan hanya sekedar imajinasi gitu. Jadi si imajinasi ini dikuatkan menjadi ini loh nyatanya. Ini loh ketika kita belajar tentang tadi misalkan bagaimana kerusakan lingkungan ataupun ekosistem, oh ternyata dikaitkan langsung, melihat langsung nih bagaimana keadaan sungai, kemudian anak-anak diajak untuk mencari solusi permasalahan melalui tadi dengan diskusi, kemudian dengan mempelajari dari berbagai sumber, kemudian siswa membuat analisis, memberikan alternatif solusi. Nah, ini memang yang di pembelajaran mendalam ini betul-betul bukan hanya imajinasi, tapi memang dikuatkan imajinasinya ini menjadi hal-hal yang memang relate dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin itu penguatan dari saya, Pak Is. Oke, makasih. Terima kasih. Bu
terima kasih Bu Pak. Mai. Pak Rizky juga pertanyaannya memang agak menggelitik tadi dengan menguatkan imajinasi. Tapi saya sebenarnya Menggelitik ya. sangat tertarik. Mungkin penerapannya gini Pak Rizky ya. Dalam identifikasi Ya. peserta didik tadi yang non akademik segala macam tadi itu, itulah peran kita Mm-mm. sebagai untuk bisa menjaring imajinasi apa yang dipunyai oleh anak terkait dengan proyek yang akan kita kembangkan. Misalnya kita, kalau memang kebetulan sekolahnya dekat dengan Sungai Ciliwung ya, kita anak ajak langsung main ke sana, kemudian apa ini imajinasi apa yang bisa ditangkap oleh anak-anak. Baru kita Nah, iya. buatkan menjadi sebuah ramuan pembelajaran, perangkatnya seperti apa. Nah, ini yang menjadi menarik sehingga nanti akan bermakna dalam pembelajarannya. Kira-kira begitu Pak Rizky ya. Oh, Jadi ada terima kasih Pak tahapan Alex. untuk mengkolek, mengumpulkan imajinasi-imajinasi anak dalam tahapan di awal pembelajaran. Mungkin bisa di pertemuan sebelumnya udah ada survei terlebih dahulu nih, apa nih imajinasinya gitu. Tinggal kita Oh iya, setting, terima kita kasih Pak, ramu terima menjadi kasih. perangkat pembelajaran yang menarik. Silakan Bu Nur Oke. Hasanah. Iya, baik. Terima kasih Pak Is. Ini hanya menambahkan Ya, sedikit saja kali ya. Betul, memang tadi oke. pertanyaan Pak Rizky, jadi ikut berpikir juga gitu ya. Nah, saya setuju sekali Mm-mm. dengan tadi pendapat dari teman-teman Bu Yoyo, Bu Mai, dan Pak Is. Intinya mungkin di sini Pak, kenapa tadi sampai Pak Rizky itu menyimpulkan ada diksi ke sana bahwa pembelajaran mendalam ini merangsang untuk siswa itu meningkatkan imajinasinya. Itu sangat betul sekali gitu ya Pak kalau menurut saya, karena di sini untuk pembelajaran mendalam ini pastinya siswa ini dirangsang untuk menghubungkan atau menerapkan konsep-konsep itu dengan melihat dari perspektif yang beragam. Gitu ya Pak. Misalkan kayak kita lah Pak Is ya untuk IPA, IPA lagi nih. Misalkan seperti pencemaran lingkungan. Bagaimana anak itu memaknai apa yang menjadi penyebab pencemaran itu. Kemudian dengan memahami lebih dalam lagi tentang penyebab, mereka akan mencari inovasi-inovasi yang lebih inovatif, yang lebih kreatif dengan berkolaborasi bersama temannya, sehingga yang tadinya sebenarnya itu konsep-konsep lain gitu yang tidak berhubungan, mereka bisa menghubungkan dengan konsep pencemaran tadi gitu. Jadi intinya di sini adalah bahwa melalui pembelajaran mendalam ini siswa diajak untuk melihat konteks atau pemahaman itu dari perspektif yang berbeda, melihat dunia secara lebih kreatif, sehingga yang muncul nanti adalah solusi yang tidak tunggal tapi beragam. Mungkin seperti itu, Pak Is. Terima kasih. Cakep. Terima kasih Bu Nur Hasanah. Mungkin teman-teman ada yang mau membuka diskusi topik baru lagi selain Pak Rizky tadi. Kita masih ada satu Terima kasih, mantap, mantap jawaban dari bawah sana. pertanyaan. Siap Pak Rizky. Ada teman-teman yang ingin disampaikan lebih lanjut? Mumpung Bu Mai masih bergabung, jangan lupa mengisi link memperoleh sertifikat ya Bu Hartini ya. Izin bertanya, Silahkan Pak Lukman. Pak Lukmanul Hakim, ya, silahkan. ya. Eh, saya ingin tanya Ya, mengenai langkah sederhana untuk melakukan deep learning itu seperti apa ya? Heeh. Seakan kan masing-masing mata pelajaran atau guru mata pelajaran tadi berbeda-beda. Secara konkretnya, langkah sederhana itu menyampaikan deep learning agar mudah dipahami selain berimajinasi kepada siswa itu seperti apa ya Bu Mae? Mohon ini yang sederhana gitu. Ya Oke. kan ini terlalu deep gitu. Terima kasih. Heeh. Iya, terima kasih Pak Lukman. Oke, eh, Pak Is mungkin komen yang lain dulu. ya. Barangkali ada yang ingin menanggapi dari para peserta.
Enggak, silahkan rekan-rekan. Ini pertanyaannya sekarang contoh sederhana pembelajaran yang mendalam gitu ya. Contohnya Padahal yang kalau matematik, mendalam Bung. itu Contohnya Contohnya matematika. matematik, iya. Karena Bung Mei kan matematik. Oke, 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 oke. Oh, kalau gitu Wah, matematika keren bisa nih, ya. matematika keren nih. Oke, 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 oke. Ya, oke. Jadi Mangga Pak, mangga ini Pak. berarti kaitannya dengan matematika ya Pak Is ya. Karena ya. ini requestnya matematika. Oke. Nah, ini Pak Lukman dan teman-teman yang lain di dalam deep learning ini kan 3 tadi prinsip pembelajarannya yang bagaimana siswa harus belajar itu dengan berkesadaran, bermakna dan juga menggembirakan. Jadi desain pembelajaran seperti yang biasa kita susun, ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah dan ada assessment gitu. Tapi di dalam proses pembelajaran, nah ini harus muncul bagaimana yang harus kita lakukan ini memunculkan siswa berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Contohnya di dalam materi pangkat dan bentuk akar nih. Tujuan pembelajarannya bagaimana siswa mampu membaca, menulis bilangan berpangkat bulat gitu ya. Nah, ini di dalam pembelajarannya di awal ini kita supaya siswa memiliki berkesadaran hadir seutuhnya di dalam proses pembelajaran, kita lakukan ice breaking gitu ya. Jadi memang di dalam pembelajaran mendalam yang belajar adalah siswanya. Sehingga yang melakukan proses pembelajaran aktif itu adalah siswanya. Guru hanya sebagai fasilitator saja. Ada ice breaking, kemudian ada observasi video dalam ini contoh ya, hanya sekedar contoh. Bagaimana siswa menonton video pendek yang menjelaskan konsep bilangan pangkat. Kemudian siswa berdiskusi di dalam kelompok mencari contoh lain bilangan pangkat bulat yang ditemui di dalam kehidupan sehari-hari. Ini di dalam proses memahami tadi, baru sekedar pemahaman. Kemudian di dalam aplikasinya, siswa diajak eksplorasi konsep bagaimana guru menyediakan, salah satu contohnya adalah kartu bilangan gitu ya, bagaimana siswa memperoleh kartu yang berbeda-beda, kemudian didiskusikan, mereka mengubah ke dalam bentuk penulisan lain, kemudian siswa juga diajak membuat poster digital yang mengandung bilangan pangkat tadi gitu, atau siswa juga dianalogikan bahwa di dalam kegiatan olahraga juga ada loh bilangan pangkat di dalam kegiatan di dalam ubin menghitung dalam ubin juga bisa ada bilangan pangkat dan lain-lain. Kemudian bagaimana kontekstualnya siswa diajak menerapkan bilangan pangkat ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita anak-anak diminta untuk menghitung pertumbuhan jumlah penduduk. Berarti siswa harus sudah memiliki data ya, atau guru menyiapkan data tentang pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun ke tahun dari suatu daerah. Nah, ini siswa diajak menganalisis bagaimana pertumbuhannya, persentasenya bagaimana pertumbuhannya, kaitkan dengan bilangan pangkat. Kemudian di dalam merefleksikannya, karena tadi diaplikasikan, merefleksikannya bagaimana siswa mempresentasikan hasil belajarnya dalam bentuk gallery walk. Kemudian siswa melakukan refleksi terkait dengan hal baru yang mereka pelajari. Kemudian kaitan antara konsep bilangan pangkat dengan kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Itu di dalam refleksinya. Jadi dalam proses pembelajaran, di dalam langkah awal, langkah proses maupun langkah akhir itu harus memuat prinsip berkesadaran, bermakna, menyenangkan dengan berbagai strategi yang Bapak Ibu anggap tepat. Jadi di dalam proses pembelajaran mendalam tidaklah lagi ada metode ceramah gitu Pak Is. Memang harus mengaplikasikan metode-metode yang mengaktifkan siswa untuk hadir tadi, untuk sadar betul belajar, kemudian mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kemudian merefleksikan hasil belajarnya sehingga di next pembelajaran siswa sudah mempunyai rencana, oh saya ingin mempelajari ini loh.
karena saya kemarin kurangnya di sini gitu. Jadi memang di sederhananya Bapak Ibu guru harus merancang pembelajaran sedemikian rupa sehingga tadi siswa di dalam proses pembelajaran aktif, terlibat langsung, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Jadi tidak ada lagi guru yang ngajar mah kumaha urang we, kumaha engke wae. Materi mah dari dulu juga begitu-begitu aja. Mungkin itu dari penjelasan saya, Pak Rizky. Siap, siap, siap. Ya, Bu Maya, terima kasih. Masya Allah. Oke, Oh, terima berat kasih sekali Bu. tugas guru ya, Pak Is. Berat sekali Ya, tugas guru. Iya, betul. Karena ini Bu, tapi maaf, kalau dengan menambahkan, kolaborasi insya Allah jadi ringan Bu. Bisa. Iya. Nangkap Pak Rizky. ini kalau yang tadi memang peran guru itu yang paling paling besar itu memang iya Bu, karena guru itu adalah apa ya, eh, unsur yang paling dekat dengan siswa. Setelah guru kan sekolah, setelah sekolah dinas setempat, terus setelah dinas setempat pemerintah pusat. Memang yang paling jauh dengan siswa emang pemerintah pusat sih. Cuma memang gurunya Betul. harus goal dulu. Iya, betul. Betul, Pak Rizky. Memang di pembelajaran mendalam ini diharapkan kompetensi gurunya terus diasah, terus ditingkatkan, terus belajar. Jadilah pembelajar Amin. sepanjang hayat. Mari Hayat. kita belajar Oke, terima kasih. bersama-sama. Webinar yang Ya, betul, Bu. dilaksanakan oleh Komel Pengawas ini akan rutin ya, Ibu Ketua ya. Nah, ini untuk juga Iya, meningkatkan amin, amin. kompetensi kita bersama. Terima kasih. Oke, Enggak, terima Pak kasih Pak Is. Rizky, Bu Mai. Kayaknya ini closing statement langsung dari Bu Ketua Komel kita, Bu Iswatun. Tadi Saya present dulu dong, sekaligus. saya dulu ada sedikit. Oh, Ada sedikit. siap-siap. Karena kita Ya. udah keburu waktunya. Oke. Silakan Bu Mai, mohon maaf Bu Mai. Waktu ya. Ya, ya, sedikit saja. Bahwa Allah juga sudah berfirman, Innallaha ma yughayyiru biqaumin. Ya, dalam bahasa Indonesia saja ya Pak Is, biar singkat, bahwa Allah juga sudah Ya. memfirmankan dalam Al-Quran bahwa Allah itu tidak akan merubah sebuah kaum gitu ya, kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri. Nah, jadi perubahan itu jangan menunggu orang lain. Jangan menunggu orang lain untuk berubah, tapi kitalah perubahan yang sesungguhnya. Kitalah yang harus berubah. Besok harus lebih baik dari hari ini. Terima kasih, Faiz. Amin. Saya kasihkan reaksi emosi keren untuk Bu Mai. Perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain atau waktu lain. Kita harus melakukan perubahan yang kita cari. Kita adalah perubahan yang kita cari. Wih, keren. Betul. Terima kasih Bu Mai. Kayaknya waktu juga yang membatasi kita. Mohon dengan hormat Ibu Ketua Komel kita, Ibu Haji Iswatun, untuk memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Pak Is. Bapak Ibu semua, hari ini kita belajar tentang bagaimana menerapkan strategi atau pendekatan deep learning di dalam kelas kita. Apa yang kita pelajari hari ini tidak akan bermakna apabila Bapak Ibu tidak memulai. Ya, jadi yang langkah kecil, satu langkah itu akan menentukan langkah-langkah berikutnya. Jadi mari kita mulai explore di sekolah kita. Deep learning itu tidak memerlukan prasyarat-prasyarat tertentu diterapkan. Semua bisa dilakukan. Yang penting kita mulai dari diri kita sendiri. Sekali lagi, kita pertama itu harus berkesadaran atau harus mindful. Ketika Bapak Ibu datang ke sekolah sudah la haula wala quwata illa billah, niat saya untuk mengajar, dan murid datang ke sekolah tidak hanya raga saja, tapi murid datang ke sekolah itu sudah berniat mindful, saya mau belajar, insya Allah ini adalah awal untuk bisa melakukan deep learning. Apalagi apa yang diberikan Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang memang diperlukan, meaningfulnya ada dan dilaksanakan dengan joyful. Insya Allah dengan pendekatan deep learning yang full itu belajar makin menyenangkan, belajar bukan menjadi beban, tapi belajar merupakan satu kebutuhan. Demikian, mudah-mudahan langkah awal ini akan menjadikan pendidikan kita menjadi lebih baik. Kita harus positive thinking ketika Bapak Ibu ditanya, jangan dilihat kekurangannya, tapi lihat apa yang sudah kita punya. Yuk kita mulai melangkah ke arah yang
lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Ibu Bumai, ilmunya Waalaikumsalam warahmatullahi sangat keren wabarakatuh. sekali. Terima kasih, Bu. Dan saya selaku moderator mohon maaf banyak khilaf kata, salah kata dan seterusnya. Mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Sukses terus teman-teman semuanya. Tetap semangat nanti untuk di kombel-kombel berikutnya. Saya yakin materinya makin menarik karena ini menjadi awalan di tahun 2025. Semoga seri-seri berikutnya semakin keren dan semakin bermanfaat. Terima Jangan kasih lupa dan fotonya. saya Ya, Foto jangan bersama. oh iya. Halo. dibuka Materi sudah ininya. saya share di chat ya. Bapak gimana nih foto Oh bersama? iya, tadi teman-teman Yang pada yang nanya tuh. yang mau minta materi ada di chat ya Bapak Ibu ya. Tip. Buhar, Ayo tolong kita di foto Ya, bersama dulu. ya tolong dibuka ya. Dibuka kameranya Bapak Ibu. teman-teman mohon dibuka kameranya. Ya, ada 6 layar nih Pak Isni. Oh, Oke. alhamdulillah nih sampai jam Ya, halaman 1 dulu ya. Mulai segini masih 1, di atas 140. ya, 2, 3. Ya, saya share dulu ke grup. Ya, berikutnya halaman 2. Ya, 1, 2, 3. Ya, berikutnya 4. Halaman 3 ya, halaman 3. 1, 2, 3. Ya, berikutnya halaman 4. 1, 2, 3. Ya, halaman 5. 1, 2, 3. Ya, yang terakhir. 1, 2, 3. Ya, sudah silakan Pak Is. Oke, terima kasih Buhar. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Tidak bisa saya sebut satu persatu, luar biasa atas atensinya dan semoga apa yang kita kerjakan hari ini menjadi amal saleh kita sebagai bentuk kita sebagai insan pembelajar dan semoga nanti bisa kita terapkan bagaimana menyusun perangkat pembelajaran yang mengacu pada deep learning dan tentunya sedikit langkah yang kita lakukan, satu langkah dari kata Bu Ketua itu sangat akan berarti. Yang penting terus melangkah, tidak kemudian terhenti di hari ini untuk kita belajar mempersiapkan diri sehingga nanti pas di tahun ajaran baru saat ini launchingnya benar-benar berjalan